Salam jumpa sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitas yang ke-20 tahun 2024, Ibadah Raya GPI Jakarta. Mari saya mengundang kita untuk hening sejenak di hadapan Tuhan. Mazmur 8. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit buatanmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Mari kita pujikan Allah kita dari NKB 3, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya tiada terukur, tiada terukur besar hikmatnya. Penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga celang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Ibadah kita pada Minggu Trinitas yang ke-20 ini terselenggara hanya oleh anugerah Allah, yang darinya lah pertolongan kita datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu pada hari ini, dan kami kembali bersyukur kepadamu karena rahmat dan anugerah yang besar
sehingga kami dipanggil berjumpa dengan Engkau kembali pada Minggu Trinitas yang ke-20 ini. Dan biarlah kami kembali bersama-sama merayakan Engkau, merayakan bagaimana kerajaan Allah itu tampak di tengah-tengah kami, dan kami adalah keluarga-keluarga dari kerajaan Allah. Terima kasih untuk anugerah yang besar. Karena itulah Tuhan, pada hari ini kiranya Engkau menuntun ibadah kami, sehingga ibadah ini menjadi suatu perjumpaan yang hidup dengan Allah kami yang kami kasihi. Terima kasih ya Allah, kami memulai dan mengalaskan ibadah kami ini di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya ajak kita untuk berdiri dengan pernyataan iman bahwa Tuhan itu baik. Kita masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik anugerah, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Silakan duduk. Marilah di hadapan Allah yang pengasih dan penyayang kita membawa diri kita yang mungkin dalam beberapa waktu yang lalu menyakiti sesama kita, atau ada hal yang kita berbuat dosa di dalamnya. Karena itu mari kita di hadapan Allah kita mengaku. Dan dengarkanlah berita pengampunan dan petunjuk hidup baru. Berita pengampunan pada hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, pada burung-burung di udara, pada segala binatang hutan, tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu dari rusuknya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Petunjuk hidup baru terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 dan pasal 2 ayat 5 sampai 12. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk sesuatu waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudara dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Marilah kita menyambut sabda Tuhan dengan ungkapan hati, menyanyikan bahwa Dia adalah Bapa yang kekal bagi kita semua. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna ya Tuhan. Kasih yang sempurna telah
ku terima darimu, bukan karena kebaikan Tuhan, oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari pendapatan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kiranya hati kami limpah dengan ucapan syukur, karena kami memiliki Bapa, memiliki Engkau Allah yang adalah Bapa. Bahkan Engkau adalah Allah yang adalah Bapa, itu adalah Bapa bagi semua, termasuk bagi kami yang kecil dan barangkali kadang tidak dianggap atau terpinggirkan. Terima kasih karena pelukan-Mu adalah pelukan yang tak terbatas. Tangan-Mu merentang lebih luas dari samudra, lebih luas dari segenap semesta yang dapat kami rengkuh. Terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat belas kasih-Mu. Dan biarlah kasih yang sempurna itu juga berbisik dan berbicara kepada hati kami pada hari ini. Sabda yang indah, sabda yang mulia, sabda cinta Allah bagi kami semua. Biarlah kami dengar pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, menyertai pemberitaan dan menuntun hamba-Mu yang sangat terbatas. Terima kasih ya Allah Sang Cinta, kami sambut sabda-Mu demi Kristus Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini terambil dari Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-16, ayat yang kedua sampai ayat 16. Lalu datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu lah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka,
Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa waktu ini dunia jagat maya kita disesaki dengan satu kasus yang sangat menghebohkan di Amerika, kasus dari P. Diddy. P. Diddy adalah seorang produser musik yang sudah malang melintang lebih dari 30 tahun di industri musik Amerika. Dia adalah maha produser. Dan setiap artis yang mau diorbitkan albumnya harus melewati P. Diddy. Dan ternyata sebagaimana kita tahu, berita itu sangat menghebohkan karena P. Diddy adalah seorang predator seksual. Ada banyak sekali, barangkali ada ratusan ribuan korbannya, mulai dari eksploitasi seks, bahkan ada korban yang dibius, diperkosa baik secara sadar maupun tidak sadar, karena ada yang dibawa pengaruh obat bius. Bahkan para korban dipaksa untuk menenggak drugs supaya mereka pada akhirnya terikat dan kecanduan dan disuplai oleh P. Diddy. Beberapa kasus pembunuhan terjadi, bintang-bintang terkemuka dicurigai didalangi oleh P. Diddy, walaupun belum bisa dibuktikan secara lebih lanjut. Kasus ini bermula ketika mantan kekasihnya melaporkan P. Diddy ke polisi karena kekerasan seksual dan kasus perkosaan. Setelah kekasihnya itu melaporkan, maka mulailah orang-orang lain speak up, mengungkapkan kasus yang kira-kira serupa. Kita sebelumnya Amerika juga dihebohkan dalam industri film. Kalau kali ini industri musik, waktu itu di industri film ada seorang bernama Harvey Weinstein yang juga adalah predator seksual. Dan gara-gara Harvey Weinstein dan kasusnya itu, maka pecahlah gerakan Me Too movement untuk membela kaum perempuan yang dilecehkan secara seksual. Tapi ternyata gerakan Me Too movement itu tidak merembes ke industri musik, hanya sampai di perfilman. Maka P. Diddy ini adalah kasus yang sangat besar. Sebelumnya 2019 K-pop di Korea juga punya kasus yang serupa. Namanya kasus Burning Sun. Jadi orang-orang biasa mengadakan pesta, modusnya sama seperti P. Diddy yang mengundang banyak artis untuk hadir di pesta yang besar. Lalu setelah pesta itu selesai, pada waktu malamnya terjadilah ada orang-orang yang dibius, lalu diperkosa, lalu pemerkosaan itu divideokan dan disebarkan. Ini amat sangat mengerikan. Bagaimana dengan Indonesia? Selentingan, sayup-sayup, orang-orang yang pernah atau orang-orang yang hampir di industri seni di Indonesia kurang lebih mirip-mirip. Hanya memang belum terkuak secara begitu vulgar. Ada relasi kuasa di sana antara produser sebagai yang maha kuasa dengan artis-artis yang mau terkenal. Kalau Anda mau diorbitkan, mau terkenal, maka Anda harus mau saya pakai. Kira-kira begitu suasana industri film, industri musik, industri seni di Amerika, Korea, mungkin juga di
Indonesia. Hari ini, teks kita masih sama mengajak kita untuk merenungkan tentang bagaimana menyambut yang kecil itu. Kalau 2 minggu lalu, yang kecil itu memang adalah anak kecil yang dipinggirkan, yang tidak dianggap suaranya. Dan minggu lalu yang dianggap kecil adalah orang-orang di luar kategori kita, di luar lingkar murid Yesus, tidak dianggap, pelayanannya tidak dianggap absah oleh para murid. Hari ini kita mau masuk sesuai dengan alur perenungan ini. Ada satu lagi yang dianggap kecil dan yang tidak dianggap pada hari itu dan mungkin juga pada hari ini. Dan itu adalah relasi kuasa di antara suami dan istri. Yang kecil di situ adalah istri yang tidak dianggap di dalam rumah tangga. Concernnya masih sama. Bagaimana menyambut yang kecil, bagaimana melihat relasi suami istri ini, seringkali juga tersembunyi relasi kuasa di sana. Yang kecil di sini adalah istri yang terpinggirkan di tengah dunia patriarki. Pada abad ke-1, di tanah Palestina, di masa Yesus hidup, itu adalah dunia patriarki. Di mana seorang istri tidak punya suara di mata hukum, hanya suami yang punya suara di mata hukum. Jadi kalau kita mengerti konteks patriarki ini, membaca teks ini tidak akan pernah sama lagi. Kita membaca teks ini dengan empati, dengan frekuensi yang kira-kira mirip ketika Yesus mengungkapkan jawabannya ketika dia ditanyakan oleh orang-orang Farisi. Kita tidak datang lalu membuat ini menjadi polemik tanpa henti. Apakah orang Kristen boleh bercerai atau tidak? Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena pada dasarnya Yesus bukan bicara dari sisi boleh atau tidak saja. Yesus mau mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sesungguhnya menyambut yang kecil itu di tengah relasi kuasa dalam rumah tangga dan terutama di dalam suatu dunia patriarki. Hari ini pun dunia masih dunia patriarki, betul ya? Sebuah lagu jazz mengatakan this is a man's world, ya. Ini adalah dunia laki-laki. Lagu itu mencoba melawan. Ini dunianya laki-laki. Sama seperti abad yang ke-1. Maka di setengah satu konteks dunia patriarki itu muncullah pertanyaan juga yang sifatnya patriarkis. Yang diwakili oleh orang Farisi itu. Orang Farisi itu datang motivasinya untuk apa? Untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Perhatikan, ini adalah satu pertanyaan yang sangat laki-laki. Dia tidak bertanya apakah seorang istri diperbolehkan menceraikan suaminya. Tidak, bukan. Dia bertanya apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya. Apa maksud di balik pertanyaan itu? Suami adalah yang mendapatkan privilege dalam relasi kuasa dunia patriarki. Maka pertanyaannya apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tidak boleh ada timbul pertanyaan apakah seorang istri diperbolehkan menceraikan istri suaminya. Pertanyaan itu bahkan tidak boleh diungkapkan di tengah dunia patriarki. Pertanyaannya hanya apakah seorang suami. Karena seorang suamilah yang punya privilege, yang punya power, yang punya kuasa. Artinya apa? Pertanyaan ini mau mengungkapkan kira-kira begini. Orang Farisi mau bertanya, apakah seorang yang punya kuasa, yang punya hak istimewa itu, diperbolehkan memainkan hak kekuasaan dan keistimewaannya?
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah itu sebetulnya. Apakah orang yang memangku kuasa diperbolehkan playing power di sana? Pertanyaan itu sebetulnya mau divulgarkan secara demikian. Tapi jawab Yesus, apa perintah Musa? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk playing power, untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus, karena kekerasan hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Artinya Yesus mengatakan kamu tidak boleh bermain-main dengan privilege-mu. Kamu tidak boleh bermain-main dengan kekuasaanmu. Kalau kamu diizinkan bermain dengan kekuasaanmu, dengan legitimasi surat cerai itu, pada masa itu sebetulnya Musa itu gondok. Yesus mau bilang, Musa itu tidak bisa ngeladenin kamu lagi. Karena kamu kepala batu, karena hatimu keras, skleros kardia, seperti digerogoti kanker yang sudah tidak ada pembuluhnya lagi. Semuanya sudah memadat, mengeras hatinya. Yesus mau mengatakan bahwa surat cerai itu diputuskan oleh Musa karena eksepsi, karena kekerasan hatimu. Itu adalah suatu pengecualian. Itu bukan aturan bersama, itu bukan aturan yang berlaku secara umum. Karena engkau keras hati, maka dikeluarkan pasal eksepsi. Itu bukan aturan hukum yang umum. Yesus mau mengatakan, karena nenek moyangmu mau memainkan hukum menjadi alat untuk menindas yang lemah. Dalam hal ini istri atau perempuan pada waktu itu. Maka Musa mengizinkan itu. Tapi pertanyaannya, kehidupan Kristiani apakah didasarkan atas eksepsi-eksepsi itu? Diperbolehkan bermain kuasa ini, bermain kuasa itu, playing with the power. With PDD. Apakah orang Kristen dipanggil untuk menjadi seperti PDD? Yang memainkan kekuasaannya, mentang-mentang dia seorang produser. Lalu dia bisa bermain sesuka hatinya untuk melecehkan sekian ratus, sekian ribu orang. Entah laki-laki, entah perempuan. Semua dilecehkan oleh seorang bernama PDD. Kehidupan Kristen tidak dibangun atas eksepsi tersebut. Tapi kalau kita di jalan raya, kita akan melihat bahwa kehidupan masyarakat di tengah kita memang adalah kehidupan yang dibangun atas dasar eksepsi itu. Orang bisa menyerobot kiri kanan, potong jalan, lawan arah dan sebagainya. Mereka menganggap mereka adalah eksepsi. Mereka menganggap mereka adalah pengecualian. Bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa melakukan apa saja secara sebebas-bebasnya, melanggar rambu-rambu dan sebagainya. Jadi banyak orang hidup di jalan raya itu hidup berdasarkan kemurahan hati orang lain. Kalau orang lagi waras nyetirnya, dia lolos. Tapi kalau satu hari orang hilang konsentrasi menyetirnya, dan dia hidup potong sana potong sini, maka yang terjadi mungkin adalah dia akan ditabrak. Akan mencelakakan dia dan mungkin mencelakakan orang yang menabraknya secara tidak sengaja juga. Yesus menjawab, itu adalah eksepsi. Karena kekerasan hatimu. Mau diapain? Musa tidak bisa lagi menghandle kalian. Barangkali Yesus mau bilang begitu. Tapi Yesus tidak berhenti pada eksepsi itu. Yesus maju lagi mengatakan, pada hal sejak awal ciptaan, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa kehidupan Kristiani itu memang terarah kepada satu desain Allah.
Kalau kita bicara ini dalam konteks pernikahan, maka pernikahan atau bersatunya laki-laki dan perempuan dalam teks itu adalah satu desain Allah. Karena sejak awal Allah menjadikan, dikatakan di sana, sejak awal ciptaan Allah menjadikan mereka. Ada desainnya di sana. Lalu bagaimana operasionalisasi dari desain awal itu? Operasionalisasinya adalah bahwa seorang suami, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya apa? Bahwa mereka akan terlepas dari naungan yang secara hukum mengikat mereka di bawah satu orang tua. Lalu mereka membentuk satu hukum yang baru, satu peraturan rumah tangga yang baru, satu perawatan tata rumah tangga yang baru, lepas dari ayah dan ibunya. Artinya, ketika seorang bersatu sebagai suami dan istri, mereka punya wewenang untuk mengelola sendiri rumah tangga yang baru. Tidak lagi direcoki dan dicampur tangani oleh ayah dan ibu dari masing-masing, baik suami ataupun istri. Di situ operasionalisasi dari desain Allah itu bersatu dengan istri. Keduanya menjadi satu daging, bukan lagi dua, melainkan satu. Pernyataan Yesus ini mengingatkan kita pada Allah Tritunggal sendiri. Bukan dua, tapi satu. Bukan tiga, tapi satu. Itu adalah semacam relasi cinta antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan persislah sebagaimana Rasul Paulus juga mengatakan bahwa relasi kesatuan antara suami istri itu adalah misteri Allah. Karena di sana Allah yang adalah cinta itu bersatu. Dan demikianlah suami istri itu bersatu. Yang mencerminkan citra Allah Trinitas, citra Allah Tritunggal, Allah yang adalah kasih, yang merengkuh yang lain ke dalam dirinya. Siapa yang lain di dalam diri Allah itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah the other, sang lian, yang lain itu di dalam hierarki, di dalam struktur Trinitas. Karena hanya dia yang adalah Allah tapi sekaligus adalah manusia. Roh Kudus adalah roh Allah. Allah itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Tapi hanya Yesus yang kemudian punya natur juga sebagai manusia. Sehingga Yesus adalah the other, yang lian itu di dalam struktur Trinitas itu. Yang merengkuh Yesus. Bapa dan Roh Kudus. Merengkuh Yesus yang berbeda. Yang lain di dalam kealahan itu. Dan itulah citra Trinitas di dalam desain Allah bagi kehidupan manusia. Bagi kehidupan suami istri dalam teks ini. Mencerminkan kasih Allah Tritunggal. Allah merangkul Jesus, the marginal. Yesus, sang marginal. Dan demikian pula gereja merangkul mereka yang terpinggirkan. Termasuk di dalam rumah tangga. Saling merengkuh dan merangkul yang tidak sama, yang berbeda di dalam struktur rumah tangga itu. Struktur rumah tangga itu mencerminkan struktur Allah, sang cinta, sang Tritunggal itu. Itulah desain Allah. Jadi teks ini bukan pertama-tama mau mengajak kita berpolemik. Tapi teks ini mau pertama-tama mengajak kita untuk kembali kepada sang cinta. Kalau kita merenungkan Allah adalah Bapa yang mencintai semua. Dari situlah Yesus bilang, itulah desainnya. Sang cinta itu adalah desain semulanya.
Tapi karena kekerasan hatimu, kita mulai main boleh atau tidak boleh. Tapi sebetulnya Yesus bukan mengatakan boleh atau tidak boleh. Yesus mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa Dia adalah Allah Sang Cinta yang mendesain kita juga untuk mencinta yang lain, mencinta yang berbeda. Sehingga relasi kuasa itu kemudian dianulir. Suami tidak lagi menguasai istri. Suami tidak lagi merasa dia yang punya otoritas atas istri. Tidak. Laki-laki dan perempuan adalah gambar Allah. Itu adalah relasi cinta. Teks ini mau mengajak kita merenungkan relasi cinta itu dan melawan relasi kuasa. Karena kalau tidak ada cinta, maka yang dimainkan adalah kuasa dan aturan. Tapi kalau ada cinta di dalamnya, bukan lagi soal kuasa, bukan lagi soal peraturan ini, peraturan itu. Bukan di sana poinnya. Yesus mau mengatakan. Pertanyaan yang dilontarkan oleh privilege seorang Yahudi pada abad ke-1 itu dianulir oleh Yesus Kristus. Yesus mau mengatakan, pertanyaanmu aku tahu. Motivasinya you want to play with the power. Kamu mau bermain dengan privilege-mu. Dan maaf, Yesus bilang, aku tidak berminat. Relasi kita bukan relasi kuasa, Yesus bilang. Relasi kita adalah relasi atas dasar desain Allah, yang adalah cinta Allah Sang Tritunggal. Kesimpulan di ayat 11 dan 12 itu menarik. Ketika mereka pulang ke rumah, murid-murid bertanya secara privat kepada Yesus tentang polemik itu. Lalu Yesus berkata, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Menurut saya pernyataan kesimpulan ini menarik. Kalau yang pertama itu adalah privilege pria Yahudi, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Dan Yesus mengkonfrontasi budaya patriarki dengan privilege pria abad ke-1 pada waktu itu. Tapi bagaimana dengan ayat yang ke-12? Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Jika si istri. Di awal saya bilang bahwa seorang perempuan tidak berhak bertanya secara demikian. Di tengah dunia Yahudi Palestina abad yang ke-1. Tapi di tengah budaya Romawi, yaitu budaya dominan kekuasaan Romawi pada waktu itu, seorang istri bisa menceraikan seorang suami. Pada kasus apa? Pada kasus ketika perempuan itu adalah orang kelas atas, bangsawan Romawi. Artinya ayat 12 mau mengatakan, jika si istri yang berada pada posisi power, punya kuasa, lalu dia play with the power, menceraikan suaminya, dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Menurut saya ini menarik. Maka kesimpulan yang Yesus berikan adalah bukan soal dia suami atau istri. Tapi persoalannya adalah relasi kuasa yang menyetir relasi yang seharusnya adalah relasi kasih. Karena perempuan kelas atas Romawi akan merasa punya kuasa untuk menceraikan suaminya. Dan pada kitab Injil kita punya contoh. Ketika Herodias menceraikan Filipus, lalu Herodes menikah dengan Herodias. Itu adalah kasus yang nyata bagaimana seorang bangsawan perempuan
memainkan kuasa untuk menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki yang lain. Tapi sesungguhnya panggilan Injil Kerajaan Allah itu bukanlah bagaimana kita piawai memainkan relasi kuasa. Justru panggilan dan tantangan berita Injil adalah bagaimana kita menganulir relasi kuasa itu dengan relasi kasih yang dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan anugerah. Bagaimana Yesus, teks ini melanjutkan kembali dengan menutupnya dengan kisah. Bagaimana Yesus marah kepada murid karena para murid menghalangi anak-anak kecil untuk datang kepada Yesus. Yesus bilang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Teks tentang suami istri ini ditutup dengan Yesus yang membiarkan lalu memeluk anak-anak kecil. Itulah relasi yang penuh dengan rahmat. Ketika Tuhan sendiri memberi dirinya memeluk yang kecil. Para istri yang tidak punya kuasa, para perempuan yang hidup pada hari ini di tengah dunia patriarki. Kebencian terhadap perempuan, kebencian terhadap yang lain. Dunia yang kita hidupi pada hari ini, Kristus datang dan memanggil kita untuk menggarami dunia patriarki. Dunia yang selalu memainkan kekuasaannya, supaya yang terpinggirkan tidak berada di tengah. Supaya yang terpinggirkan tetap makin terpinggirkan dan tidak dianggap. Injil Kerajaan Allah tidak demikian. Injil Kerajaan Allah menyambut dan memeluk dia yang kecil. Dia yang tidak dianggap. Dia yang menjadi korban permainan kuasa. Mau dia suami, mau dia istri, mau dia anak-anak, mau dia orang yang di luar kategori kita. Dunia yang demikian adalah dunia yang dirahmati oleh Allah. Memanggil kita untuk hidup dalam relasi yang baru. Dalam relasi kasih. Bukan relasi politis, bukan relasi penuh kepentingan, bukan relasi kekuasaan. Tidak. Tapi relasi kasih yang menyambut. Relasi seperti apa yang hari ini kita jalani di tengah kehidupan kita? Sebagai seorang anak? Atau sebagai seorang tua? Sebagai pasangan? Atau sahabat? Atau rekan kerja? Apapun itu. Relasi seperti apa yang kita hidupi pada hari ini? Kristus memberikan contoh kepada kita. Kiranya itu adalah relasi yang penuh rahmat dan cinta kasih Allah yang sudah dimodelkan dalam relasi Allah Tritunggal. Yang Yesus sendiri disambut di dalamnya, Sang Putra Allah itu. Dan dia juga menyambut yang kecil, anak-anak kecil. Termasuk Anda, termasuk saya. Di dalamnya kita disambut oleh cinta Allah Tritunggal. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah buat hari ini. Sabdamu kembali menuntun kami untuk merenungkan bagaimana kerajaan Allah menyambut yang kecil. Yang tidak dianggap, yang terpinggirkan. Tentu ada relasi yang tidak mudah di sana. Ada relasi kekuasaan yang tidak kasat mata tapi
berlaku secara efektif di tengah relasi-relasi kami. Dan kami dipanggil untuk menantang balik relasi kuasa itu. Dengan kuasa Injil, Yesus Kristus yang memberikan dirinya. Sehingga relasi kami dimungkinkan adalah relasi cinta, relasi kasih, bukan relasi permainan kuasa, aturan, dan kepentingan. Bukan di sana. Tapi relasi yang semata-mata digerakkan oleh rahmat dan anugerah Allah. Mampukan kami hidup di dalam relasi yang demikian. Bersama dengan pasangan kami, dengan rekan kerja kami, dengan keluarga, anak, orang tua, adik kakak, sanak, famili, sahabat. Kiranya relasi itulah, relasi yang injili itulah, yang kiranya terpancar di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Allah buat berita Injil pada hari ini. Terima kasih. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, di setiap minggu pertama, di setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peragaan konkret Allah Sang Cinta yang memberikan putranya bagi kita semua. Karena itu marilah kita di hadapan Allah. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu berdoa. Terima kasih ya Allah, Sang Cinta, di hadapan meja perjamuan-Mu kami sujud. Kami gentar. Sekaligus kami terpesona. Terima kasih karena kami dilayakkan. Bukan karena kami layak, tapi semata-mata anugerah dan rahmat Allah. Kami disambut dan kami diundang untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Terima kasih ya Allah. Amin. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan pada hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah tubuh Tuhan yang diserahkan
bagi kita. Mari kita makan di dalam nama Kristus. Ini adalah darah Tuhan, darah cinta dari perjanjian yang baru yang dicurahkan bagi kita semua. Mari kita minum dalam nama Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk perjamuan pada hari ini. Biarlah hidup Kristus senantiasa menuntun hidup kami. Dalam satu irama cinta yang di dalamnya kami bisa hidup mencintai yang lain. Sebagaimana Kristus sudah mencintai kami dan Dia dicintai oleh Allah di dalam dirinya. Demikianlah kami hidup oleh karena cinta Allah itu bagi dunia ini. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Marilah dengan tetap bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagaimana Kristus memberikan dirinya bagi kita semua. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Allah, terima kasih untuk ibadah kami. Terima kasih untuk sabdamu, terima kasih untuk persembahan kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Dan terima kasih kami bisa menaikkan doa kami kembali pada hari ini. Kami naikkan doa untuk gerejamu di sini. Ya Tuhan, pakailah gereja kecil ini agar rahmat Allah nyata sedemikian nyatanya
di tengah dunia kami. Biarlah Engkau memakai juga sinode bersama gereja di seluruh dunia. Kami semua menyatakan rahmat Allah yang menyambut yang kecil, yang tidak dianggap, yang seringkali terlibas di tengah benturan relasi kekuasaan. Kiranya gerejamu senantiasa mampu menantang dan berhadapan dengan relasi-relasi kekuasaan yang meminggirkan. Tantangan yang tidak mudah. Tapi kiranya gerejamu dimampukan untuk menyatakan kehidupan yang baru, relasi yang baru, relasi yang dipenuhi oleh cinta dan kasih Allah. Kami mendoakan rumah singgah yang kecil yang Tuhan percayakan. Pakailah ini jadi saluran rahmat Tuhan. Kami mendoakan juga buat negeri kami yang besar ini. Biarlah Tuhan terus berbelas kasih. Ketika transisi terjadi dan banyak hal yang mungkin akan tidak lebih mudah dalam langkah-langkah ke depan sebagai satu bangsa di tengah negeri ini. Tuhan kiranya Engkau menolong mereka yang hari ini menderita, mereka yang kelaparan, mereka yang menjerit. Tuhan kiranya kasih Allah, pemeliharaan Allah berlaku juga atas mereka. Kami berdoa buat bumi kami juga yang semakin panas, yang terus dieksploitasi dengan sistem ekonomi membabi buta, yang tidak memedulikan keberlanjutan lingkungan dan alam semesta kami. Tuhan kiranya pada hari ini dan ke depan, kiranya kebijakan-kebijakan yang berpihak juga kepada keberlanjutan alam itu semakin banyak diputuskan secara sah, diperjuangkan dengan gigih dan terus-menerus, sehingga bumi kami tidak semakin sengsara dan menderita. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami mendoakan juga buat setiap kami yang hari ini bergumul, barangkali dengan sakit, penyakit. Kiranya Tuhan menolong, biarlah kesembuhan-Mu dinyatakan. Kami yang membutuhkan kesempatan baru, Tuhan bukalah pintu. Atau kami yang sedang membutuhkan pekerjaan, biarlah kiranya Tuhan Engkau menyediakan. Kami yang hari ini menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai, Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan-kekuatan untuk menghadapinya. Kami yang hari ini mengalami keterlukaan di dalam batin kami, hati kami, kiranya kami mendapatkan pemulihan demi pemulihan di dalam Engkau. Kiranya kami yang sedang menjerit dengan doa tak terucapkan, kiranya Engkau Allah juga mendengar. Sesuai dengan kasih-Mu yang besar, Engkau menjawab kami semua. Ya Allah, kami menyerahkan doa kami ini, doa yang sederhana dan terbatas. Kami menyerahkan ke dalam rahmat-Mu. Dan kami mengalaskannya sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri, kita mengakhiri ibadah kita nyanyikan besar anugerah-Mu.
Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Marilah sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke tengah duniamu, ke dalam kehidupanmu. Dan kiranya Allah Sang Cinta dan Kristus Putra yang dicintai, yang juga turun mengasihi dunia, memampukan engkau hidup di tengah dunia untuk mencintai, untuk mengasihi yang lain, untuk menyatakan rahmat Allah tersedia dan berlaku bagi mereka yang kecil, bagi mereka yang tidak dianggap, bagi mereka yang dipinggirkan, bagi mereka yang kerap kali tidak dianggap ada di tengah relasi kekuasaan. Hiduplah dalam cinta Allah, bahkan manakala relasi itu sudah disesaki dengan banyak kepentingan. Hiduplah di dalam cinta yang memberi, manakala relasi itu sudah sangat penuh sesak dengan muatan-muatan politis. Hiduplah di tengah rahmat dan cinta Allah, manakala relasi itu menjunjung tinggi kekuasaan, status, keistimewaan-keistimewaan tertentu. Hiduplah demi Kristus. Hiduplah bagi Kristus. Hiduplah bersama Kristus bagi dunia. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.